Ayo, segera download Quran Tadabbur, tafsir dalam genggaman Anda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para jamaah Masjid Al-Ukhuwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan juga para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan pelajaran kita tentang al-kabair, dosa-dosa besar ya. Ini kita tahu ketika disebut dosa-dosa besar maka tidak sama dengan dosa-dosa biasanya ya. Berarti dosanya besar dan siksaannya lebih berat ya. Ancamannya lebih besar. Maka seorang berusaha menjauhkan dirinya dari segala bentuk-bentuk dosa. Segala bentuk-bentuk dosa besar ya. Dosa besar yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini yaitu dosa besar yang ke-13, yaitu al-imam al-ghash li ra'iyatihi al-zalim al-ja'ir, yaitu imam yang al-ghash. Al-ghash itu yang melakukan ghish, yaitu pemimpin yang curang kepada rakyatnya atau tidak ingin kebaikan bagi rakyatnya. Al-zalim al-ja'ir. Al-zalim al-ja'ir sama, yaitu maknanya pemimpin yang zalim ya, pemimpin yang zalim ya. Kita tahu ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya, bahwasanya pemimpin kedudukannya berat di sisi Allah Subhanahu wa taala ya. Dia bisa menjadi orang yang sangat mulia dan dia juga bisa menjadi orang yang sangat terhina. Karenanya ketika Rasulullah SAW menyebutkan tentang 7 golongan yang akan Allah naungi pada hari kiamat kelak ya, yaitu orang spesial, maka yang pertama Rasulullah SAW sebutkan adalah imamun adil, imam yang adil. Setelah itu Rasulullah SAW menyebutkan yang 6 lainnya, yaitu pemuda yang tumbuh dalam ketaatan kepada Allah, 2 orang yang saling mencintai karena Allah, bertemu karena Allah, berpisah karena Allah, lelaki yang hatinya selalu rindu untuk ke masjid, lelaki yang dirayu oleh seorang wanita cantik jelita dan kaya raya, kemudian dia menolak, dia mengatakan aku takut kepada Allah. Kemudian seorang yang bersedekah dengan tangan kanannya, kemudian dia sembunyikan sampai-sampai tangan kirinya tidak tahu apa yang disedekahkan tangan kanannya. Dan seorang yang duduk bersendirian mengingat Allah, kemudian dia pun menangis. 7 orang ini adalah orang-orang yang spesial yang menunjukkan ketakwaan yang luar biasa. Namun yang paling utama dari 7 orang ini adalah yang pertama. Makanya Rasulullah SAW menyebutkan yang pertama kali imamun adil. Imam yang adil. Sab'atun yuzilluhumullah fi yaumin la dhilla illa dhilluh ya. 7 golongan yang Allah naungi di padang mahsyar kelak yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Yang pertama imam adil, imam yang adil. Dia yang disebut pertama karena kedudukannya yang sangat tinggi ya. Di mana jika seorang imam yang adil, maka dia akan memberikan kebahagiaan kepada banyak orang. Dia akan memberikan kebahagiaan kepada banyak orang. Bayangkan seorang pemimpin misalnya rakyatnya jumlahnya 1 juta saja. Kemudian dia berbuat baik kepada 1 juta orang tersebut dengan membuat undang-undang yang terbaik misalnya, atau mengelola ekonomi dengan baik, atau memperhatikan agama mereka dengan baik ya. Intinya dia memberikan kemaslahatan kepada 1 juta orang, maka betapa banyak pahala yang dia dapatkan. Dan Rasulullah SAW mengatakan khairukum anfa'akum linnas. Sebaik-baik kalian yang paling terbaik bagi masyarakat. Khairukum anfa'akum linnas. Sebaik-baik kalian adalah yang paling memberi manfaat kepada masyarakat. Oleh karenanya jika seorang imam ternyata dia baik, maka dia adalah orang yang terbaik. Bahkan Al-Imam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala mengatakan imam yang adil adalah afdalul mujahidin fi zamanihi, yaitu kata Ibn Taimiyah rahimahullah bahwasanya imam yang adil adalah mujahid yang terbaik di zamannya. Karena untuk menjadi imam yang adil tidak mudah, dia harus berjuang ya. Betapa banyak hal yang mungkin menggoda dia untuk dia melakukan
ketidakadilan, untuk mementingkan diri sendiri misalnya, untuk memuaskan hawa nafsunya. Dia mampu melakukan itu karena dia seorang pemimpin, ya. Dia seorang raja, dia seorang penguasa, dia seorang presiden, dia seorang khalifah misalnya, ya. Dia mau melakukan hal-hal yang buruk, dia mampu karena sudah dibuka di hadapan dia. Ya, tetapi dia menahan diri. Bahkan dia berjuang dengan lelah mengurusi masyarakat. Kemudian waktunya habis, terkadang waktunya buat keluarga terbuang, belum lagi menghadapi orang-orang yang mungkin tidak puas dengan usaha dia yang sudah maksimal, mungkin dicaci maki, ya. Dan banyak hal yang harus dia perjuangkan. Maka ketika dia menjadi seorang pemimpin yang adil, sudah berusaha semaksimal mungkin, maka dia adalah afdalul mujahidin, kata Ibnu Taimiyah, adalah mujahid yang terbaik. Maka ini bukan hal yang sepele menjadi seorang pemimpin yang adil, ya. Tetapi jika sebaliknya kemudian ternyata dia tidak adil, ternyata dia zalim kepada rakyatnya, hanya mengutamakan kepentingan diri pribadi atau kepentingan privasinya, keluarganya, dia berbuat aniaya terhadap masyarakat, maka dosanya juga tidak sepele. Kenapa? Karena dosanya berkaitan atau kezalimannya berkaitan dengan banyak orang. Saya katakan tadi, seandainya seorang raja punya anak buah 1 juta, punya rakyat 1 juta orang, maksudnya banyak 1 juta orang aja. Kemudian dia mengeluarkan satu peraturan yang jelas-jelas dia zalim untuk kepentingan pribadi dia, maka kezaliman tersebut akan mengenai 1 juta orang. Dan pada hari kiamat dia akan dituntut oleh 1 juta orang, mengerikan. Bagaimana lagi kalau ternyata rakyatnya jumlahnya misalnya 50 juta, 100 juta, atau lebih daripada itu. Maka di sini Al-Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala menyebutkan tentang dosa besar adalah imam yang zalim, kemudian menyebutkan dalil-dalil yang menunjukkan akan bahayanya seorang berbuat zalim, terutama ketika dia menjadi seorang pemimpin. Ya. Sangat berbahaya ketika dia menjadi seorang pemimpin kemudian dia berbuat zalim. Ya. Baik, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, beliau membawakan beberapa ayat dan juga hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Yang pertama beliau bawakan adalah dalam surat Asy-Syura ayat 42. Qala Allah taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innamas sabilu 'alal ladzina yadhlimuna an-nasa wa yabghuna fil ardi bighairil haqq, ulaika lahum adzabun alim." Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguhnya dosa itu atas orang-orang berbuat zalim kepada manusia. Wa yabghuna fil ardi bighairil haqq, dan melampaui batas. Ya, sama, al-baghy juga adalah maknanya zalim, melampaui batas, ya. Di atas muka bumi tanpa hak. Ulaika lahum adzabun alim. Mereka itulah orang-orang yang mendapatkan azab yang pedih, ya. Pendalilan dari ayat ini jelas, di mana Allah mengatakan dosa itu bagi orang yang berbuat zalim kepada manusia, kepada masyarakat. Apalagi jika kemudian masyarakat yang di bawah naungannya sangat banyak, ya. Berbeda antara seorang berbuat zalim, ya, antara satu dengan yang lainnya. Berbeda dengan ketika kezaliman dilakukan oleh orang yang memiliki kekuatan, memiliki kekuasaan, maka dia untuk berbuat zalim sangat mudah, ya. Sebagian orang ketika ingin berbuat zalim tidak mudah, ya. Mungkin dia ingin mencuri, ingin merampok, tidak mudah dia berbuat zalim. Harus usaha, kadang kezaliman yang ingin dia lakukan gagal. Tetapi ketika orang yang memiliki kekuasaan berbuat zalim, maka mudah bagi dia untuk melakukan kezaliman, ya, mudah bagi dia. Dan ini sangat berbahaya, ya. Ketika kezalimannya berkaitan dengan banyak orang. Makanya sungguh berat, saya bilang, sungguh berat menjadi seorang pemimpin, ya. Sungguh berat menjadi seorang pemimpin. Dan saya ingatkan bahwasanya pembahasan kita di sini tidak hanya berkaitan dengan pemimpin wilayah ammah, yaitu pemimpin suatu negara. Bahkan sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani bahwasanya imam adil atau imam yang zalim itu berkaitan juga dengan wilayah yang khassah, yaitu berkaitan dengan misalnya gubernur atau bupati, ya,
kemudian misalnya lurah atau camat atau misalnya kepala sekolah ya, kepala kepala kantor, kepala ini ya, bahkan termasuk di dalamnya adalah wilayah yang sangat khusus, wilayah keluarga. Wilayah keluarga tentu berbeda-beda ya. Tidak sama antara kezaliman yang dilakukan oleh kepala keluarga, seorang ayah kepada istrinya, kepada anak-anaknya, tidak sama dengan kezaliman yang dilakukan oleh gubernur misalnya atau presiden, itu jauh berbeda. Tetapi sama-sama masuk dalam larangan berbuat zalim kepada bawahan, ya. Sama-sama masuk dalam larangan berbuat zalim kepada bawahan. Ini dijelaskan oleh para ulama. Nanti Imam Zahabi juga akan menyebutkan akan hal ini. Jadi jangan kita menyangka bahwasanya ini hanya berkaitan dengan raja misalnya atau khalifah atau presiden ya. Tidak ya, tetapi juga berkaitan dengan wilayah-wilayah yang lebih sempit ya. Seperti gubernur, kemudian kepala desa atau bahkan kepala keluarga, Jadi kita semua waspada, jangan sampai kita menzalimi orang yang ada di bawah kita. Ya. Ayat kedua yang dibawakan oleh Imam Zahabi rahimahullahu taala itu dalam surat Al-Maidah ayat 79, kanu la yatanahawna an munkarin fa'alu labi'sa ma kanu yaf'alun ya. Ini Allah mencela tentang orang-orang Bani Israel dahulu ya, di mana mereka tidak melakukan nahi mungkar atas perbuatan yang mereka lakukan. Labi'sa ma kanu yaf'alun, sungguh buruk apa yang mereka lakukan. Ini peringatan bahwasanya bernahi mungkar, beramar ma'ruf nahi mungkar dituntut bagi setiap muslim sesuai dengan kadar dan kemampuannya. Ya, kalau dia tidak mampu bernahi mungkar dengan dengan kekuatan dan itu adalah hak pemerintah, maka dia bernahi mungkar dengan perkataan atau tulisan yang mampu dia lakukan ya. Tetapi kewajiban amar ma'ruf nahi mungkar berlaku kepada setiap muslim sesuai dengan kemampuannya ya. Beda antara misalnya di rumah, berbeda dengan seorang dai misalnya, semakin ditekan untuk beramar ma'ruf nahi mungkar. Apalagi penguasa yang memiliki kekuatan dan kekuasaan untuk bisa mengatur rakyatnya. Maka beban untuk beramar ma'ruf nahi mungkar ya bagi penguasa lebih besar ya, lebih besar. Karena mereka yang bisa menghentikan kemungkaran dengan kekuasaan yang mereka miliki. Ya. Allah melaknat ya orang-orang Bani Israel ya. Di antaranya karena mereka kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'alu. Mereka tidak bernahi mungkar atas kemungkaran yang mereka lakukan. Ya. Mereka tidak bernahi mungkar. Mereka membiarkan. Ada sebagian mereka melakukan kemungkaran dibiarkan. Maka Allah mengatakan labi'sa ma kanu yaf'alun, sungguh buruk apa yang mereka kerjakan. Dan ini menunjukkan semakin berat beban seorang penguasa ya. Dia diwajibkan lebih berat untuk bisa bernahi mungkar, mencegah kemungkaran yang terjadi karena dia diberi kekuasaan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menghentikan kemungkaran. Ya, tentunya semampu yang dia lakukan juga. Ya. Tetapi kalau dia mampu untuk bernahi mungkar tapi dia biarkan demi untuk menjaga jabatannya, demi untuk menjaga hartanya, kekuasaannya, maka waliyadzubillah, saya tidak tahu bagaimana di akhirat kelak. Ini adalah perkara yang berat ya. Apalagi sebagian penguasa kemudian malah membuka jalan-jalan untuk kemungkaran. Ya, memenuhi hasrat sebagian masyarakat kemudian membuka jalan-jalan kemungkaran, pintu-pintu maksiat ya, dibuka ya. Dengan berbagai macam dalih. Ya, kesyirikan dibiarkan, kemungkaran dibiarkan, dengan berbagai macam dalih yang mereka miliki ya. Maka ini perkara yang berat pada hari kiamat kelak ya. Bagaimana mereka tidak terlaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini semakin menekankan bahwasanya tidak mudah menjadi seorang pemimpin. Kemudian makanya kalau ada seorang misalnya penguasa kemudian buka kemaksiatan ya tentu yang ikut akan banyak karena dengan izin penguasa dibuka pintu kemungkaran, subhanallah, terus yang melakukan kemungkaran, melakukan kemaksiatan ribuan orang, jutaan orang. Waduh, saya tidak tahu gimana dosanya ya, akan dia pikul pada hari kiamat kelak ya. Makanya Rasulullah SAW mengingat tentang masalah kepemimpinan, kalau tidak mampu lebih baik mundur. Ya, karena dia mengatakan fa innahu khizyun wa nadamah yaumal qiyamah. Pemimpinan itu adalah kehinaan dan penyesalan pada hari kiamat kelak ya. Maka seorang kalau
ditakdirkan untuk menjadi seorang pemimpin, maka dia harus berjuang karena dia sedang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Berusaha merumuskan yang terbaik untuk masyarakat dan dia akan dapat pahala yang besar meskipun masyarakat mencelanya, meskipun ada sebagian orang yang menghinanya. Tidak peduli, dia berusaha mencari yang terbaik untuk masyarakat, ya. Tetapi kalau sebaliknya ternyata dia melakukan keburukan kepada masyarakat, dia biarkan pintu-pintu kemungkaran terbuka, ya, maka dia terlaknat dan dia akan memikul dosa yang sangat besar pada hari kiamat kelak. Baik, berikutnya Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah membawakan hadis. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan diminta pertanggungjawaban atas rakyatnya, itu bawahannya, atas kepemimpinannya. Dan ini yang saya katakan tadi, pembahasan ini bukan hanya berkaitan dengan pejabat atau penguasa, bahkan berkaitan dengan orang-orang yang memiliki wilayah khasah, wilayah yang kecil. Ya, seperti saya katakan tadi, misalnya RT atau RW atau camat atau lurah atau bahkan kepala sekolah misalnya. Yang penting dia memiliki bawahan di bawah, kepala bidang ini, kepala bidang anu, ya, kepala cabang ini, kepala cabang anu. Bahkan seorang suami, seorang laki di dalam rumah tangganya. Dia punya rakyat yang dia kuasai, istrinya, anak-anaknya, ada pembantunya, ada supirnya. Ya, dia harus tidak boleh berbuat zalim kepada mereka, ya. Tapi skalanya kecil, ya, tidak sama dengan pejabat-pejabat yang memiliki skala besar yang tanggung jawabnya lebih besar. Ya, jadi ketika kita membahas hal ini kita juga jangan kemudian hanya memandang orang lain, kita memandang diri kita juga. Kita sebagai kepala rumah tangga, hati-hati jangan zalim, ya. Kira perkaranya remeh, ya. Bagaimana seorang suami kemudian menzalimi istrinya, ya. Tidak dinafkahi dengan baik, tidak disikapi dengan baik, kemudian mungkin dihina, direndahkan. Mungkin seorang kepala rumah tangga zalim kepada anaknya, zalim kepada pembantunya, zalim kepada supirnya, maka semuanya akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Fa idza ja'atis sakhah yauma yafirul mar'u min akhihi." Jika ditiupkan sangkakala, maka seorang akan lari dari saudaranya, wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa banihi, akan lari dari istrinya, lari dari anak-anaknya, dari ayahnya, dari ibunya. Kata sebagian ahli tafsir, kenapa? Karena dia tidak ingin dituntut oleh orang-orang dekatnya, dia tidak ingin dituntut oleh istrinya, dia tidak ingin dituntut oleh anak-anaknya. Kenapa? Mungkin di dunia dia zalim kepada mereka, ada hak-hak yang tidak dia berikan kepada istrinya. Istrinya punya hak tidak dia tunaikan, anak-anak punya hak tidak dia tunaikan. Ya, untuk dididik tidak dia didik, ya. Bahkan dia berbuat ghish, dibiarkan anak-anaknya melakukan apa yang dilakukan disenangi oleh anak-anaknya, padahal itu haram misalnya, maka dia akan bertanggung jawab pada hari kiamat kelak. Kemudian Al-Imam Az-Zahabi membawakan hadis berikutnya, man ghasyana falaysa minna. Barang siapa yang melakukan ghish, yaitu kecurangan melakukan ghish, kecurangan kepada kami, falaysa minna, maka bukan dari kami. Dan perkataan bukan dari kami ini termasuk dalil bahwa ini merupakan dosa besar, ya, merupakan dosa besar, ya. Ini Rasulullah SAW, ya, sebutkan hadis ini ketika Rasulullah SAW melihat ada seorang menjual makanan, kelihatannya dari atas baik. Ketika Rasulullah SAW masukkan tangannya ke bagian dalam, ternyata ada balal, yaitu ada seperti sudah rusak, ya. Rasul bertanya, ini apa? Asobatus sama, kena hujan, ya. Maka Rasulullah SAW mengingatkan, man ghasyana falaysa minna. Ya, orang jualan ternyata melakukan hal curang, maka bukan dari kami. Dan ini menunjukkan dosa besar. Al-ghish itu lawan dari an-nasihah. Seorang yang menjadi pemimpin, ya, maka dia menanggung beban yang berat, ya. Dia berusaha melakukan nasihat kepada bawahannya. Apa maksudnya nasihat? Yaitu melakukan yang terbaik yang bisa dia lakukan kepada bawahannya. Oleh karena Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan, seorang pemimpin terhadap rakyatnya itu kedudukannya seperti waliul yatim. Seperti waliul yatim. Waliul yatim itu seorang wali yang mengurusi harta anak yatim. Dia akan melakukan yang terbaik buat anak yatim tersebut, ya. Karena kalau dia salah mengolah harta anak yatim, maka dia melakukan dosa besar. Allah mengatakan, wala taqrabu malal yatimi illa billatihi ahsan hatta yablugha asyuddah. Jangan kalian mendekati harta anak yatim, yaitu jangan kalian mengolah kecuali dengan illa billatihi ahsan, dengan cara yang terbaik. Ini anak yatim, ya.
bapaknya meninggal. Misalnya ada seorang meninggal, punya anak dan dia kaya raya, akhirnya anaknya punya harta warisan yang banyak. Kemudian bapaknya mewasiatkan kepada omnya untuk mengurusi anak yatim tersebut. Maka dia mengurusi anak yatim ini dengan sebaik-baiknya. Ya. Kalau dia bisa mengurusi dengan baik, maka akan pahalanya besar. Ya. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ana wa kafil yatim kahataini fil jannah. Aku dan pengurus anak yatim seperti ini di surga. Tetapi kalau ternyata dia salah mengolah, ya, makan harta anak yatim, maka dia terjerumus dalam dosa besar. Ya. Makanya sudah kita sampaikan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, di antara dosa besar adalah aklu malil yatim, makan harta anak yatim. Nah, menurut Imam Syafi'i rahimahullah, seorang penguasa terhadap rakyat, kedudukannya seperti waliul yatim, seperti wali yang mengurusi anak yatim. Dan ini juga disebutkan kalau tidak salah oleh Abu Bakar As-Siddiq atau Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Mereka menempatkan posisi mereka ketika mengurus rakyat seperti mengurus anak yatim, ya. Oleh karenanya dia berusaha, seorang mukmin harus berusaha mengurus dengan sebaik-baiknya, dan dia boleh makan dari harta anak yatim tersebut kalau dia tidak mampu, ya. Tapi kalau dia berkecukupan, dia berusaha meninggalkan harta tersebut. Nah, ketika seorang pemimpin ternyata melakukan ghish, ya, dia tidak melakukan yang terbaik bagi rakyatnya, ya, maka dia telah melakukan dosa besar. Ya. Asal memimpin saja, ya, tidak memikirkan apa yang terbaik bagi masyarakat. Ya. Masyarakat setengah mati, dia hanya tidur pulas. Tidak sibuk memikirkan bagaimana kondisi orang-orang lapar yang ada di bawahnya. Ya. Asal bicara, asal memutuskan, ya. Maka ini tentu dosa besar. Ya. Kalau saya katakan tadi, berbuat ghish kepada satu orang sudah merupakan dosa besar, apalagi berbuat ghish kepada masyarakat yang jumlahnya sampai banyak, ya. Baik, hadis berikutnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Az-zulmu dzulumatun yaumal qiyamah." Kezaliman adalah kegelapan yang bertumpuk-tumpuk pada hari kiamat kelak. Ini peringatan keras bagi perbuatan zalim. Ya, orang berbuat zalim maka dia akan mendapatkan kegelapan pada hari kiamat kelak. Padahal kita tahu di hari kiamat kelak kita membutuhkan cahaya. Karena sebelum melewati sirat, maka Nabi SAW ketika ditanya atau Rasulullah menjelaskan bahwasanya sebelum manusia melewati sirat, mereka di az-zulmah, dalam kegelapan. Nah, kalau seorang tidak punya cahaya, maka dia tidak akan bisa melewati sirat dan dia akan masuk dalam neraka jahanam. Nah, semakin orang berbuat zalim, ya, maka dia akan mendapatkan kegelapan yang bertumpuk-tumpuk. Ya. Dan ini hadis ini diartikan dengan dua artian. Artian pertama yaitu secara zahirnya, benar-benar seorang ketika berbuat zalim dia tidak akan mendapatkan cahaya dan dia tidak akan bisa melewati sirat. Kalau dia lewat sirat, dia akan jatuh ke dalam neraka jahanam. Ya. Semakin dia berbuat zalim, semakin gelap di hadapan dia dan dia semakin tidak mampu untuk melewati sirat, ya. Sementara dia akan dicabik-cabik tubuhnya oleh besi-besi yang ada di sekitar sirat. Adapun penafsiran yang kedua yaitu ditafsirkan secara maknawi, az-zulmu dzulumatun yaumal qiyamah, kezaliman adalah kegelapan yang bertumpuk-tumpuk pada hari kiamat, artinya dia akan merasakan penderitaan yang bertubi-tubi pada hari kiamat kelak. Yaitu sejak dibangkitkan dari kuburan, dia akan merasakan penderitaan, ya, keringatnya akan bercucuran, rasa panas yang luar biasa. Kemudian ketika dia dihisab, dia akan merasa ketakutan, ya, dihisab dengan mengerikan, belum disidang oleh Allah Subhanahu wa taala, dia akan mengalami ketakutan terus-menerus, tiada henti-hentinya. Ya, tiada henti-hentinya. Dan kita tahu bahwasanya kesulitan kurubat yaumil qiyamah, penderitaan pada hari kiamat sangat besar. Tidak sama dengan penderitaan yang kita alami di dunia. Di dunia ringan, tidak ada bandingannya dibandingkan dengan penderitaan pada hari kiamat. Semakin seorang berbuat zalim, maka dari setiap tahapan menuju tahapan berikutnya dalam tahapan pada hari kiamat, dia akan merasakan penderitaan yang luar biasa. Kenapa? Karena dia berbuat zalim. Bagaimana kalau zalim berkaitan dengan jutaan manusia, ya. Ya, ikhwan, saya baca hadis-hadis seperti ini mengerikan, ya. Saya maksudnya di lain sisi kita melihat kalau ada penguasa atau pejabat yang berusaha adil, berusaha baik, berjuang, maka sungguh bahagia mereka karena mereka akan mendapatkan ganjaran yang luar biasa. Di lain sisi kalau kita ada misalnya
pejabat yang korupsi, makan uang rakyat dan yang lainnya, maka saya tidak tahu apa yang mereka dapatkan pada hari kiamat kelak ya. Ya, semoga Allah memberi petunjuk kepada kita semua ya, dan mengampuni dosa-dosa orang yang bersalah ya. Baik, setelah itu Rasulullah SAW juga disebutkan bersabda, ayyuma ra'in ghasya ra'iyatahu fahu finnar. Kata Nabi SAW, siapa pemimpin siapa saja yang dia kemudian berbuat ghish kepada rakyatnya, maka dia di neraka jahanam ya. Dia di neraka jahanam. Ghish tadi tidak menasihati, berbuat curang kepada rakyatnya ya. Berbuat curang kepada bawahannya. Dan tadi ini mencakup seluruhnya ya. Bahkan hati-hati ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah, bahkan mencakup keluarga ya. Seorang ibu di rumah atau seorang ayah di rumah jangan berbuat ghish kepada anak-anaknya. Apa berbuat ghish kepada anak-anaknya? Anak-anak tidak diajar, tidak dididik. Anak-anak dituruti apa yang mereka maui ya. Anak-anak biarkan menonton apa yang mereka mau, tidak diperingatkan, tidak ditegur ya. Dikasih permainan yang disukai oleh anak-anak. Dibiarkan anak keluar rumah bermain dengan siapa yang dia kehendaki. Ini namanya ghash. Ya, ini dia adalah orang tua yang ghash ya, orang tua yang tidak amanah. Dan dia akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi setiap orang yang diberi kekuasaan kemudian dia melakukan ghish ya, tidak berbuat yang terbaik bagi bawahannya, maka dia di neraka jahanam, bahwa finnar. Baik, hadis berikutnya Rasulullah SAW bersabda, "Man istar'ahu Allahu ra'iyatan." Ya. Siapa saja yang Allah berikan kepada dia kekuasaan untuk mengurus rakyat atau bawahan, tsumma lam yahudha binushin, kemudian dia tidak berusaha memberi nasihat kepada bawahannya atau rakyatnya, ya. Ini menguatkan hadis-hadis berikutnya, illa haramallahu alaihil jannah, kecuali Allah haramkan surga baginya. Wa fi lafdhin, dalam lafaz yang lain, yamutu yauma yamutu wa huwa ghashun li ra'iyatihi. Ya, dia akan mati ya ketika dia meninggal dalam kondisi dia berbuat ghish kepada rakyatnya, illa haramallahu alaihil jannah, kecuali Allah haramkan baginya surga. Muttafaqun alaihi, riwayat Bukhari dan Muslim. Wa fi lafdhin, dalam riwayat yang lain, lam yajid raihatal jannah, dia tidak akan mencium bau surga. Dan ini dalil bahwasanya wajib bagi seorang penguasa harus memiliki sifat nasih. Dan nasih adalah lawan daripada ghish. Apa itu nasih? Ini sudah sering kita sampaikan. Nasih adalah seorang melakukan yang terbaik bagi yang dia nasihati. Dia berusaha yang terbaik bagi pihak yang dia urusin, ya. Melakukan yang terbaik yang sebisa mungkin. Itu namanya nasih, dan itulah sifat para anbiya. Mereka berkata, "Inni lakum nasihun amin." Aku adalah seorang pemberi nasihat yang terpercaya bagi kalian. Apa itu nasih? Bukan maksudnya sekedar beri nasihat, tidak, tapi melakukan yang terbaik bagi orang yang dia urusin. Oleh karenanya, sebagian ulama mencontohkan seperti jika seorang kemudian misalnya nginap di sebuah hotel milik sama muslim, ya. Kemudian dia ternyata jam 8 pagi harus keluar dari hotel, ya, dan dia akan kembali misalnya jam 8 malam, maka seharusnya kalau dia seorang penyewa hotel yang nasih, maka dia matikan AC, dia matikan listrik, dia matikan televisi, kemudian dia keluar. Ya. Jangan dia bilang, enggak apa-apa, saya sudah terlanjur bayar, dia taruh kartunya sehingga AC tetap nyala, TV tetap nyala, listrik tetap nyala, baru dia keluar, padahal dia tahu dia akan kembali jam 8 malam. Ini dia bukan seorang yang nasih. Itu nasih apa? Dia melakukan yang terbaik. Kalau saya kira-kira pemilik hotel, apa yang ingin saya dilakukan kepada hotel saya? Ya, saya ingin kalau ada pengguna hotel, jika dia keluar, dia matikan listrik agar listrik tidak mubazir, tidak terbuang sia-sia, ya. Ketika antum ternyata keluar jam 8 pagi dan balik jam 8 malam, ternyata antum biarkan mentang-mentang saya sudah bayar kok, ya itu namanya tidak nasih. Jadi nasih itu berusaha melakukan yang terbaik. Ya. Seorang kepala rumah tangga yang nasih, yaitu dia berusaha memberi yang terbaik kepada istrinya, kepada anak-anaknya. Dia tidak hanya memberi keuangan atau ekonomi kepada istri anak, tapi dia berusaha mendidik, karena di antara hak istri dan anak-anak adalah dididik, ya. Allah mengatakan, "Qu anfusakum ahlikum nar," jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Di antara konsekuensi dari menjaga mereka dari api neraka, mendidik mereka. Ya. Adapun kita berbuat ghish tadi, tidak amanah, ya.
anak-anak istri dibiarkan apa yang dia lakukan, ya, anak-anak dibiarkan apa yang dia lakukan, terserah ya. Maka ini berbahaya ya. Berbahaya ya. Oleh karenanya di antara peringatan ketika kita masukkan alat-alat maksiat ke dalam rumah kita masukkan alat maksiat ya, kemudian kita bikin studio bioskop mini di rumah misalnya untuk nonton hal-hal yang tidak benar ya. Atau kita datangkan parabola dan macam sekarang lebih parah lagi ya. Ini lebih waspada lagi ya. Zaman sekarang anak-anak belajar dengan online ya. Hati-hati ya. Dia tidak ingin mereka nonton macam-macam ya, tapi anak-anak siapa yang bisa kontrol ya. Ya. Jadi jangan ya, kita tidak ingin menjebak mereka dalam kemaksiatan sebisa mungkin ya. Kalaupun ternyata harus belajar dari jauh, kita harus sering mengontrol mereka, jangan sampai mereka melihat yang tidak-tidak ya. Oleh karenanya ini adalah beban yang berat yang dipikulkan kepada kita sebagai orang tua, apalagi berkaitan dengan pemimpin ya. Berkaitan dengan pemimpin. Baik, yang berikutnya, hadis-hadis yang berikutnya maknanya mirip ya, seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Ma min amiri asyaratin illa yu'ta bihi maghlulatan yaduhu ila unuqih atlaqahu adluhu aw baqahu jawruhu. Hadis riwayat Ahmad, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah seorang penguasa 10 orang. Jadi Rasulullah SAW berbicara dengan jika ada orang menguasai, punya rakyat cuma 10 orang lah, bukan sampai juta. Cuma menjadi pemimpin kepada 10 orang. Jadi saya ingatkan, saya ulang-ulang kembali bahwasanya pembahasan kita bukan hanya kepada penguasa, pejabat, bahkan kepada orang-orang yang memiliki bawahan yang sedikit. Lihat sini Nabi kasih contoh. Tidaklah seorang amir dari 10 orang, dia cuma punya bawahan 10 orang. Kecuali dia akan didatangkan pada hari kiamat dalam kondisi tangannya terbelenggu di lehernya. Atlaqahu adluhu, kalau dia adil kepada 10 orang tersebut, maka tangannya akan terlepas. Atau kalau tidak dia adil, maka kezalimannya akan membinasakan dia. Ini hanya memimpin 10 orang, bagaimana kalau lebih daripada itu, waliyadzubillah ya. Hati-hati. Ini menunjukkan bahwasanya anak buah seberapapun jangan disepelekan ya. Saya cuma RT kok, terserah saya cuma RT cuma 5 tahun habis itu. Terus dia melakukan apa yang sembarangan ya. Makan harta rakyat atau menipu masyarakat meskipun hanya skala RT ya. Ya. Maka hati-hati ya. Kemudian juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma man waliya min amri ummati syai'an farafaqa bihim. Ya Allah, Nabi pernah berdoa, barang siapa yang mengurusi urusan umatku, urusan apapun, farafaqa bihim, kemudian dia berbuat lembut kepada umatku, farfuq bihim, maka lembutlah kepadanya ya Allah. Wa man syaqqa alaihim, dan barang siapa yang menyulitkan umatku, mengurusi urusan umatku, dia persulit, fasquq alaihi, maka persulitlah urusannya ya. Dan ini mengerikan di dunia pun di akhirat, dia akan dipersulit oleh Allah Subhanahu wa taala berdasarkan doa Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Dan ini adalah jazaan wifaqa, balasan yang setimpal. Ini termasuk dari al-jaza' min jinsil amal, balasan sesuai dengan perbuatan. Lihat hadis ini umum ya. Nabi mengatakan, ya Allah, siapa saja yang mengurusi urusan umatku, urusan apapun. Ya, dan kita tahu kita banyak urusan dengan orang ya. Kita ada orang ngurusin urusan kita banyak ya, di instansi manapun dalam pemerintahan. Ya, urusan RT, urusan kecamatan, kelurahan ya, urusan kabupaten atau wali kota dan yang lainnya, urusan apapun, urusan di kepolisian, urus SIM, urus macam-macam ya. Kemudian urusan di bandara ya, masalah pemberangkatan dan urusan, pokoknya siapa yang ngurusi urusan kaum muslimin, kemudian dia persulit, maka ya Allah sulitkanlah dia. Kalau dia berlembut, dia berusaha semaksimal mungkin menjalankan yang terbaik ya, maka berbuat lembutlah kepadanya. Dan kita dapati orang berbeda-beda dalam bersikap kepada masyarakat ya. Ada yang bersikap masyarakat dengan senyum, jadi berusaha semaksimal, sabar dengan ketidaksabaran masyarakat, berusaha mensikapi dengan baik, berusaha kerja dengan semaksimal mungkin. Dia tahu pekerjaan dia ini adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Dia tahu dia makan gaji dari uang rakyat, dia tahu ya, ini pemerintah memberi beban kepada dia untuk dia menjalankan terbaik, maka dia jalankan dengan sebaik-baiknya, maka berkah ya. Allah akan beri kemudahan bagi dia, cepat atau lambat, di dunia atau di akhirat. Kenapa? Selama ini dia permudah urusan masyarakat. Tapi sebaliknya kalau dia persulit, mau urusan ini sulit, urusan anu sulit, urusan ini sulit, harus bayar, harus togok, harus ini, waliyadzubillah. Ini orang enggak tahu gimana nih.
Di dunia akan dipersulit. Dia nggak tahu kesulitan tersebut akan datang cepat atau lambat. Entah kesulitan mulai datang dari istrinya atau anak-anaknya atau urusannya atau keluarganya. Atau dirinya dipersulit dengan sakit yang macam-macam. Wallahu alam. Kalau di akhirat jelas dia akan dipersulit, mengalami kesulitan di alam barzah, dia akan dipersulit. Mungkin mau mati dipersulit oleh Allah Subhanahu wa taala. Di alam barzah dipersulit, apalagi di hari kiamat. Maka seorang yang diberi kesempatan untuk mengurusi urusan kaum muslimin, maka berusahalah dengan lemah lembut, berusaha dengan sebaik-baiknya. Ya. Oleh karenanya, ya mengerikan kalau ternyata ada kepala dinas, kayak kepala pejabat ini kemudian kasar, kemudian kita bisa menghadapi perkara sulit tidak harus dengan maki-makian, tidak harus dengan menghina. Kita bisa menjalani suatu permasalahan dengan tenang, ikut prosedur, hukum ditegakkan, tanpa harus maki-maki, tanpa harus menghina, tanpa harus merendahkan. Itu yang diajarkan oleh Islam. Ya. Bukan dengan maki-maki, hina-hina, kekerasan, kemudian merendahkan, ya. Tidak, ya. Siapapun yang mengurus urusan kaum muslimin dengan cara lembut, maka lembutlah kepadanya, ya Allah. Demikianlah doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hadis berikutnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sayakunu umara fasaqatun jawaratun. Kata Nabi akan ada pemimpin-pemimpin yang fasik dan zalim, ya. Fasik maksudnya berkaitan dengan dirinya, dia mungkin minum khamar, dia mungkin main judi, mungkin main perempuan, berzina, mungkin yang lain-lain, fasik dia. Kemudian dia jawarah, mereka jawarah artinya berbuat zalim kepada rakyat. Ini pemimpin yang parah, ya. Untuk ada pemimpin yang dirinya fasik tapi dia tidak zalim kepada masyarakat. Ada. Ya, dia fasik tapi tidak zalim kepada masyarakat. Ya. Tapi ini dia sudah fasik, zalim lagi. Kepada dirinya buruk, hubungannya dengan Allah buruk, hubungan dengan masyarakat zalim, ya. Akan ada kata Nabi penguasa yang seperti ini. Faman saddaqahum bikadzibihim, barang siapa yang membenarkan mereka dengan kedustaan mereka, yaitu apa yang dikatakan oleh pemimpin dia aminkan melulu, ya. Wa anahum ala zulmihim, bahkan membantu untuk berbuat zalim, mendukung padahal zalim, dia tahu itu zalim, ya. Beda kalau dia tahu itu bukan zalim, maka dia bela. Tapi dia tahu ini keputusannya zalim, ya. Kemudian dia dukung, ya. Bahkan dia mengaminkan segala perkataan pemimpin yang seperti ini, yang fasik dan zalim. Kata Nabi, "Falaisa minni wa lastu minhu." Maka dia bukan dariku dan aku bukan darinya. Yaitu Nabi berlepas diri. Ini menunjukkan dosa besar. Ya, Nabi tidak berbicara tentang pemimpinnya. Nabi berbicara tentang orang yang bersikap terhadap pemimpin tersebut. Ya. Orang bersikap pemimpin tersebut, ya. Ternyata kalau dia tahu keputusan pemerintah, keputusan penguasa zalim, dia dukung, dia bela-bela, dia aminkan, ya, hanya untuk demi jadi penjilat di hadapan penguasa misalnya, atau dia dalam rangka untuk terjaga kedudukannya. Ya, hidup cuma sekali, ikhwannya. Hidup ini ujian-ujian. Terkadang seorang menjilat sana, menjilat sini supaya memiliki jabatan. Waliyadzubillah. Kata Nabi, "Falaisa minni," dia bukan dariku, walastu minhu, dan aku bukan darinya. Berlepas diri. Walan yarida alayyal haudha, dan dia tidak akan datang ke telagaku. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah menunjukkan dosa besar, ya. Ya. Dan kita tahu di hari kiamat kelak di padang mahsyar seorang sangat butuh, ya, dengan air minum, ya. Terutama ketika matahari dengan jarak 1 mil panas yang luar biasa. Ketika seorang tengah-tengah kehausan, kemudian dia datang menuju ke telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba dia diusir, dihadang, tidak bisa datang menuju Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk minum dari telaga di tengah-tengah terik matahari yang sangat panas. Keringatnya bercucuran. Kenapa? Ternyata dia dulu membantu kezaliman penguasa. Ternyata dia dulu mengaminkan kezaliman penguasa. Ternyata dia dulu penjilat, ya, penguasa, ya. Ya, kalau pemerintah punya keputusan yang baik, kita harus dukung, kita bela. Kalau nggak baik, ya sudah, kita diam. Jangan kemudian kita malah mengaminkan segala keputusan, ya. Baik, berikutnya, ya. Sabda Nabi SAW, "Ma min qaumin yu'malu fihim bil ma'asi hum a'azzu wa aktsar mimman ya'maluhu thumma lam yughayyiru illa ammahumullahu biiqab." Kata Nabi SAW, tidaklah satu kaum yang pada kaum tersebut dilakukan maksiat dilakukan di tengah-tengah mereka.
Padahal kaum tersebut lebih banyak dan lebih berkuasa daripada yang melakukan maksiat. Tetapi mereka diam saja dan mereka tidak merubah kemaksiatan tersebut kecuali Allah akan menimpakan iqab, azab yang mengenai mereka seluruhnya, ya. Hadis ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad ya, dengan sanad yang jayyid, ya, sanadnya baik ya. Dan ini adalah peringatan besar kepada orang yang memiliki kekuasaan tentunya ya. Yang memiliki kekuasaan kemudian terjadi kemaksiatan dan dia biarkan saja ya, maka Allah akan memberikan hukuman ya kepada seluruhnya ya, kepada seluruhnya. Oleh karenanya ini pentingnya adanya amar ma'ruf nahi mungkar ya. Kita masyarakat ya, kita lakukan yang bisa kita mampu. Kalau kita lihat kemungkaran, kita berusaha mengingkari dengan lisan ya. Kalau dengan tangan itu bukan urusan kita, ini di luar kemampuan kita ya. Dengan memaksa itu urusan pemerintah. Tugas kita hanya melapor kepada penguasa terjadi demikian. Kalau misalnya pihak yang berwajib bisa mengurus dengan cepat, maka itu alhamdulillah kita dapat pahala dan kita mencegah terjadinya hukuman yang akan menimpa secara keseluruhan karena kita bernahi mungkar. Tapi kalau ternyata pihak berwajib mengabaikan, tidak memperdulikan ya dengan berbagai macam alasan, ya sudah kita sabar, kita mengingkari dengan ucapan dan tulisan ya. Kita mengingkari ucapan dan tulisan dengan cara yang bijak tentunya ya, dengan cara yang bijak. Intinya harus ada orang yang berdakwah, harus ada amar ma'ruf nahi mungkar agar mencegah terjadinya iqab, hukuman yang mengenai kita seluruhnya ya. Oleh karenanya terus ditegakkan syiar amar ma'ruf nahi mungkar. Tapi tentunya ketika menjalankan amar nahi mungkar harus tahu fikih dalam beramar ma'ruf nahi mungkar. Jangan sampai kita beramar nahi mungkar dengan cara yang salah atau menimbulkan kemungkaran yang lebih besar. Oleh karena Ibnu Taimiyah rahimahullah pernah berkata, liyakun amruka bil ma'rufi bil ma'ruf. Hendaknya amar ma'rufmu dengan cara yang ma'ruf. Wa nahyuka 'anil munkari ghairi munkar, dan cara bernahi mungkarmu jangan sampai berupa kemungkaran. Jangan sampai seorang kemudian berniat untuk beramar nahi mungkar ternyata caranya salah. Semakin fatal, semakin memperburuk citra Islam misalnya, semakin menambah kemungkaran ya. Tidak, kita beramar nahi mungkar dengan cara yang baik ya. Kita semangati kalau ada orang beramar nahi mungkar tapi dengan cara yang baik sesuai dengan kemampuannya, sesuai dengan yang diizinkan oleh syariat. Jangan kita melanggar ranah-ranah yang di luar daripada kemampuan kita. Baik, kemudian Abu Ubaidah bin Abdullah bin Mas'ud meriwayatkan dari ayahnya Ibnu Mas'ud berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallam bersabda, "Walladzi nafsi biyadihi la ta'murunna bil ma'ruf wa la tanhauna 'anil munkar." Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, hendaknya kalian beramar ma'ruf dan hendaknya kalian bernahi mungkar. Wa la ta'khudunna 'ala yadil musi'. Ya. Hendaknya kalian mengambil tangan orang yang bersalah, wala ta'turunnahu 'alal haqqi atran, dan kalian bawa kepada kebenaran, aw la yadribanna Allahu biqulubi ba'dikum 'ala ba'din thumma yal'anukum kama la'anahum, atau Allah akan menjadikan hati kalian saling benci di antara kalian ya, kemudian Allah melaknat kalian sebagaimana Allah melaknat Bani Israel, sebagaimana Allah melaknat Bani Israel. Hadis ini dhaif ya. Maknanya hati-hati kalau tidak beramar nahi mungkar maka akan dilaknat. Ya, tapi hadis ini adalah dhaif ya. Maksudnya kalau kita tidak bernahi mungkar ya, maka hukumnya akan berlaku seperti orang-orang Bani Israel yang Allah singgung dalam surat Al-Maidah. Kata Allah, lu'inal ladzina kafaru min Bani Israel ala lisani Dawud wa Isa bin Maryam. Dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'aluh, labisa ma kanu yaf'alun. Kata Allah, sungguh telah dilaknat orang-orang kafir dari kalangan Bani Israel melalui lisan Daud dan lisannya Isa bin Maryam akibat maksiat yang mereka lakukan dan pelanggaran yang mereka lakukan. Apa maksiat dan pelanggaran tersebut? Kanu la yatanahu 'an munkarin. Mereka tidak beramar ma'ruf nahi mungkar, tidak mencegah kemungkaran yang mereka lakukan. Maka meskipun hadis dhaif tapi maknanya benar ya. Barang siapa yang mengikuti langkah-langkah Bani Israel, tidak mencegah kemungkaran, dibiarkan saja kemungkaran terjadi, yang mikir dirinya sendiri, yang penting saya selamat ya.
tidak bernahi mungkar, maka akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga hadis berikutnya ya, yang juga hadis yang dhaif ya, didhaifkan juga oleh Az-Zahabi. Beliau berkata wa an Aglab bin Tamim, dari Aglab bin Tamim dia berkata qala haddatsana Al-Mu'alla bin Ziyad an Muawiyah bin Qurrah an Maqil bin Yasar an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda sinfani min ummati, dua golongan dari umatku la tanaluhuma syafaati, yaitu dua golongan dari umatku yang tidak akan mendapatkan syafaatku. Sultanun zalumun ghashum, yaitu sultan yang penguasa yang zalim, wa zalim fid dini yashhadu alaihim wa tabarra'u minhum, dan yang kedua adalah orang yang ekstrim dalam agama sehingga mempersaksikan keburukan kepada umat dan berlepas diri daripada umat. Hadis ini hadis yang dhaif, tetapi maknanya ya, benar bahwasanya orang yang berbuat kemaksiatan akan terhalangi dari syafaat. Orang berbuat kemaksiatan akan terhalangi dari syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam, terutama maksiat yang besar seperti berbuat zalim kepada orang lain ya. Sebaliknya orang yang banyak melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mudah mendapatkan syafaat. Terus dalam satu hadis ketika seorang datang kepada Nabi dan berkata, "Ya Rasulullah, as'aluka murafaqataka fil jannah." Ya Rasulullah, aku minta agar bisa menemani engkau di surga. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Awa ghairu dzalik?" Tidakkah kau minta yang lain? Kata dia, "Huwa dzak." Aku ingin itu, ingin bisa menemani engkau di surga. Maka jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fa inni ala nafsika bi kasratis sujud." Maka hendaknya kau bantu aku agar aku bisa beri syafaat kepadamu untuk menemani aku di surga dengan kau harus banyak sujud. Dengan kau harus banyak sujud. Maka syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya diraih dengan ibadah. Ibadah, bertakwa kepada Allah, banyak sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, maka seorang bisa meraih syafaat. Sebaliknya jika seorang berbuat zalim, ya, maka sulit bagi dia untuk mendapat syafaat. Adapun dalil akan hal ini, tadi hadisnya dhaif, tapi ada dalil yang sahih yang menunjukkan akan hal ini, seperti hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Qama fina Nabi sallallahu alaihi wasallam." Rasulullah SAW pernah berdiri di hadapan kami, fa dzakara al-ghulul. Kemudian Rasulullah SAW menyebutkan tentang bahayanya harta yang haram. Fa'azzamahu wa azzama amrahu, dan Rasulullah SAW menggambarkan tentang dahsyatnya perkara gulul, yaitu mengambil harta yang bukan haknya. Ya, Rasulullah SAW berkata, "La ulfiyanna ahadakum yaumal qiyamati ala raqabatihi syatun laha sugha, ala raqabatihi farasun lahu hamhamah, yaqulu ya Rasulullah aghithni." Aku tidak ingin bertemu dengan, atau aku akan bertemu dengan salah seorang dari kalian pada hari kiamat kelak. Dia memikul ala raqabati syatun, dia akan memikul syat, yaitu kambing yang mengeluarkan suara, mengembek, ya. Dan juga ada orang yang memikul ala raqabati farasun. Kemudian dia memikul kuda di atas punggungnya dan kudanya mengeluarkan suara, ya, ringkikan kuda, ya. Kemudian kenapa dia memikul itu semua? Karena ini harta zalim yang dia ambil, ya. Harta zalim yang bukan haknya, ya. Yaqulu ya Rasulullah. Maka kemudian orang tersebut berkata, "Ya Rasulullah, aghithni ya Rasulullah, tolonglah aku." Dia minta syafaat pada hari kiamat. "Aghithni, tolonglah aku ya Rasulullah." Fa aku berkata, "La amliku laka syai'an." Aku tidak bisa menolong engkau sama sekali. "Qad ablagtuka." Aku telah menyampaikan hujjah kepadamu, namun kau tidak melakukan, ya. "Wa ala raqabati ba'irun lahu rugha." Dan aku akan bertemu dengan salah seorang dari kalian, di atasnya dia memikul onta yang mengeluarkan suara onta. Yaqulu ya Rasulullah aghithni. Jadi berkata, "Ya Rasulullah, tolonglah aku." Fa aku berkata, "La amliku laka syai'an qad ablagtuka." Aku tidak bisa menolong engkau, ya. Aku telah sampaikan dan kau melanggar, ya. "Wa ala raqabatihi samit." Yaqulu ya Rasulullah aghithni, ya. Dan ada di antara kalian yang memikul emas dan perak, yaitu harta haram yang diambil yang bukan haknya, entah harta dari rakyat, entah harta dari pemerintah yang bukan haknya. Dia berbuat zalim. Kemudian dia berkata, "Ya Rasulullah aghithni, ya Rasulullah tolonglah aku." Fa aqul la amliku laka syai'an qad ablagtuka. Aku tidak bisa menolong engkau, aku sudah pernah sampaikan kepada engkau. Kemudian aku bertemu dengan salah seorang dari kalian, wa ala raqabati riqaun takhfiqu. Dan ada seorang yang memikul catatan kezaliman orang, ya, artinya dia menzalimi banyak orang, ya. Ada hak orang yang tidak dia tunaikan, melakukan pelanggaran terhadap masyarakat, takhfiqu, yang kemudian catatan tersebut
menyampaikan ya tuntutan ya, yaitu bergerak-gerak. Fa yaqulu ya Rasulullah, kemudian dia berkata, ya Rasulullah, aghithni ya Rasulullah, tolonglah aku ya. Fa aqulu la amliku laka syai'an qad ablagtu, aku tidak bisa menolong engkau sama sekali. Ini semua dosa-dosa ya berkaitan dengan kezaliman. Entah mengambil harta rakyat, entah mengambil harta pemerintah, ya, korupsi ya. Entah mendolimi orang ya. Entah mengambil intinya harta-harta zalim yang dia dapatkan. Maka pada hari kiamat kelak dia minta syafaat dari Nabi SAW, Nabi tidak kasih. Nabi bilang, saya tidak bisa bantu kamu. Ya. Maka makna hadis yang kita sebutkan bahwasanya sinfani la tanaluhuma syafaati, dua golongan yang tidak akan mendapatkan syafaatku. Yang pertama, sultanun zalum ghasyum, yaitu seorang pemimpin yang zalim, dan itu sangat benar. Makanya ini sangat berbahaya bagi seorang penguasa. Hati-hati kalau dia tidak mendapat syafaat Nabi SAW, kalau ternyata dia berbuat kezaliman, hanya ingin perkaya diri sendiri, ya, kemudian memakan harta rakyat, ya, kemudian menandatangani setuju dengan proyek-proyek ya yang itu mengorbankan masyarakat, ya, maka wali'adzubillah bisa jadi dia tidak mendapatkan syafaat Nabi pada hari kiamat kelak. Kemudian beliau juga menyebutkan hadis berikutnya, ya. Tapi juga hadisnya dhaif, ya, dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu secara marfu, Nabi bersabda, "Asyaddun nasi adzaban yaumal qiyamati imamun ja'ir." Ya. Orang yang paling berat hukumannya, azabnya pada hari kiamat adalah imam yang zalim. Hadis ini dhaif tapi maknanya benar. Secara akal juga kita tahu, semakin banyak orang kita zalimi, makin semakin besar azab kita pada hari kiamat kelak. Wa'udzubillah. Ya. Kemudian juga hadis berikutnya, ya, demikian juga hadisnya dhaif, ya. Nabi SAW bersabda, "Ayyuhan nas muru bil ma'ruf wanhau 'anil munkar." Wahai manusia sekalian, beramar ma'ruflah kalian dan mencegahlah kemungkaran. Qabla an tad'ullaha fala yastajibu lakum. Sebelum kalian berdoa kepada Allah dan doa kalian tidak dikabulkan. Wa qabla an tastaghfiruhu fala yaghfiru lakum. Sebelum kalian mohon ampun kepada Allah tidak ampuni kalian. Wa innal ahbar minal yahud war ruhbana minan nasara lamma tarakul amr bil ma'ruf wa nahy anil munkar la'anahumullah ala lisani anbiya'ihim thumma ammahumul bala. Sungguhnya para pendeta, para ahli ibadah dari kalangan Yahudi maupun Nasara, tatkala mereka tidak menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, maka Allah melaknat mereka melalui lisan nabi-nabi mereka, kemudian Allah menimpakan mereka bala, yaitu bencana mengenai mereka seluruhnya. Ya, ini hadisnya dhaif tapi maknanya juga benar, maka dibawakan oleh Az-Zahabi rahimahullahu taala dan sebagaimana tafsiran para ulama tentang kanu la yatanahuna munkarin fa'alu, bahwasanya dulu orang-orang Yahudi mereka tidak beramar nahi mungkar. Ya, mereka melihat orang-orang kaya melakukan kemungkaran, mereka tidak mau mengingkari. Demi apa? Agar kedudukan mereka tetap terjaga. Agar kedudukan mereka tetap terjaga sehingga mereka tidak bernahi mungkar. Ya, akhirnya mereka terlaknat. Ya, karena sebagian orang ketika beramar nahi mungkar ini menyampaikan kebenaran, takut dirinya direndahkan, takut jabatannya hilang, takut dihina dan yang lainnya, maka dia membiarkan demi untuk menjaga dunianya, maka orang seperti ini terlaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga Imam Az-Zahabi membawakan hadis berikutnya, man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa fihi fa huwa raddun. Barang siapa yang melakukan mengadakan satu perkara baru dalam urusan kami yang bukan dari agama kami, maka tertolak, ya. Hadis ini, ya, umum termasuk berkaitan tatkala seorang melakukan bid'ah, karena disebut dengan muhdas atau hadas, bisa diartikan dengan bid'ah, bisa diartikan dengan kemungkaran. Seperti dalam sabda Nabi SAW tentang keutamaan kota Madinah. Kata Nabi SAW, al-Madinatu haramun, ya, sungguhnya kota Madinah adalah tanah haram. Dari lokasi sini ke lokasi berikutnya, ya. Kemudian kata Nabi SAW, faman ahdatsa fiha hadasan, ya, tanah haram sudah jelas. Kemudian kata Nabi SAW, faman ahdatsa fiha hadasan aw awa fiha muhdisan. Barang siapa melakukan hadas, di antara makna hadas melakukan bid'ah atau berbuat zalim, ya. Aw awa fiha muhdisan, atau dia melindungi orang yang berbuat bid'ah atau yang berbuat zalim, ya. Maka laknat Allah kepadanya. Nah, hadis ini meskipun sering dibawa oleh para ulama tentang masalah bid'ah, barang siapa melakukan bid'ah dalam ajaran agama kami, maka tertolak.
Maka bisa juga dibawakan kepada bid'ah maupun dibawakan kepada kezaliman ya. Karena kalau bid'ah yang dilakukan oleh penguasa langsung tersebar. Jadi kalau seorang per orang melakukan, tapi kalau penguasa yang mempelopori bid'ah tersebut ya akan tersebar dilakukan oleh banyak orang, tertolak amalannya. Atau dia melakukan kezaliman maka mudah tersebar karena kezaliman tersebut dilakukan dengan kekuasaan. Kemudian juga hadis berikutnya ya, wa qala man ahdatsa hadatsan aw awa muhditsan fa alaihi la'natullah wal malaikatu wan nasi ajma'in la yaqbalullahu minhu sarfan wala adlan ya. Barang siapa yang melakukan hadas tadi sudah saya jelaskan yaitu bid'ah atau kezaliman, aw awa muhditsan atau melindungi pelaku bid'ah atau pelaku kezaliman. Fa alaihi la'natullah wal malaikati wan nasi ajma'in, maka dia akan mendapatkan laknat Allah, malaikat dan seluruh manusia, la yaqbalullahu minhu sarfan wala adlan. Allah tidak akan menerima darinya amalan sunnahnya maupun amalan wajibnya. Kemudian kita lanjutkan. Ya. Subhanallah, ya. Imam Zahabi membawakan hadis sangat banyak. Ini termasuk bab yang paling panjang dalam dosa-dosa besar ya, berkaitan dengan imam yang zalim. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Man la yarham la yurham." Barang siapa yang tidak berkasih sayang, dia tidak akan disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Demikian juga hadis berikutnya, "La yarhamullah man la yarhamin nas." Allah tidak merahmati orang yang tidak merahmati manusia. Ya. Maka ini peringatan kepada penguasa agar tatkala bermuamalah dengan masyarakat hendaknya dibangun di atas kasih sayang. Dibangun di atas kasih sayang, sayang kepada mereka. Di bawah saya urusan saya banyak, saya harus sayang kepada mereka. Bagaimana mereka bisa lebih baik agama mereka dan bagaimana bisa baik dunia mereka. Kemudian juga ada hati-hati kalau ternyata seorang penguasa mensikapi rakyatnya atau bawahannya dengan tidak kasih sayang, dia tidak akan disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia dapat dunia, tapi rasa sayang Allah tidak sayang kepada dia karena dia tidak menyayangi bawahannya. Rasulullah SAW juga bersabda, "Ma min amirin yali umural muslimin tsumma la yajhadu lahum wa yansahu lahum illa lam yadkhul ma'ahumul jannata." Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis riwayat Muslim, tidaklah seorang pemimpin yang mengurusi urusan kaum muslimin, tsumma la yajhadu lahum, dan dia tidak bersungguh-sungguh jadi penguasa tapi santai-santai aja. Kerjanya jalan-jalan, kerjanya santai di rumah, nonton sana, senang-senang dengan keluarga. Kalau Anda mau jadi penguasa, pemimpin, pejabat harus sungguh-sungguh, kalau enggak dosa. Ya. Kata Nabi SAW, tidaklah seorang penguasa mengurusi urusan kaum muslimin, tsumma la yajhadu, kemudian tidak bersungguh-sungguh lahum, wa yansahu lahum, dan dia tidak melakukan yang terbaik untuk mereka, illa lam yadkhul ma'ahumul jannah, kecuali dia tidak masuk surga bersama mereka. Rakyat yang masuk surga, dia tidak masuk surga. Ini dalil bahwasanya seorang ini menunjukkan akan besarnya tanggung jawab sebagai penguasa. Karena dia tidak boleh hanya sekedar memimpin. Dia harus memimpin dengan cara yang terbaik. Sebagaimana mengurusi anak yatim. Harus melakukan kepemimpinan yang terbaik. Semaksimal mungkin. Jadi kalau kita artikan dengan bahasa kita, barang siapa yang jadi pemimpin dan tidak maksimal, ya bahaya. Hanya sekedar mimpin-mimpin saja, enak-enak saja, oh enggak, tidak masuk surga. Tidak masuk surga. Kalau enggak mau, ya usah jadi pemimpin, mundur. Kalau enggak mau, ini berat semua, enggak usah jadi pemimpin, mundur. Kemudian juga perhatikan hadis berikutnya. Man wallahu Allahu syai'an min umril muslimin. Barang siapa yang Allah memberi dia kekuasaan untuk mengurusi kaum muslimin, urusan kaum muslimin, fahtajaba duna hajatihim wa khallatihim. Ternyata dia fahtajaba, yaitu dia menghindar, orang mau menyampaikan kesulitan enggak bisa, orang bertemu dia tidak bisa, dia tidak mengurusin orang, tidak mau dengar keluhan orang. Ihtajaballahu anhu dunahu hajatihi. Istajaballahu anhu duna hajati wa khallati wa faqri yaumal qiyamah. Maka pada hari kiamat Allah tidak akan peduli dengan dia. Dia minta kepada Allah untuk memenuhi dia kesulitan di hari kiamat, kebutuhannya Allah tidak peduli dengan dia. Kenapa? Al-jaza min jinsil amal, balasan sesuai dengan perbuatan. Di dunia dia begitu. Dia dikasih kekuasaan tapi enggak mau ngurusin orang. Ngapain jadi penguasa? Ingin terima gaji saja tapi tidak mau ngurusin orang. Ya. Lain halnya kalau yang diurusi terlalu banyak, dia tidak mampu, enggak ada masalah. Yang penting dia sudah maksimal. Tapi kalau dia tidak maksimal, bahkan dia menghindar, ini ihtajab itu menghindar supaya tidak ditemui. Ya. Supaya tidak ditemui. Ya. Maka maka Allah tidak akan peduli dengan dia pada hari kiamat kelak, ya. Maka perlu ya penguasa ya, mendengar keluhan-keluhan masyarakat, ya, menunjuk perwakilan-perwakilan yang bisa menyampaikan keluhan masyarakat, dengar langsung, ya, dan yang lainnya. Ya, intinya diuruslah bagaimana mengurus masyarakat dengan cara yang terbaik, tapi syaratnya harus dengan
maksimal. Kalau tidak maksimal maka tidak masuk surga. Maka bayangkan sulit. Jadi camat, jadi bupati, jadi menteri, aduh berat ya, berat. Kemudian dalam hadis yang lain, al-imamul adil yuzilluhullah fi dhillihi. Sudah kita jelaskan di awal pengajian, imam yang adil adalah orang yang akan dinaungi oleh Allah pada hari kiamat kelak. Saya katakan tadi, Imam Ibnu Taimiyah mengatakan afdhalul mujahidin. Mujahid yang terbaik di zamannya adalah pemimpin yang adil. Pahalanya sangat besar. Ya, jadi kalau ada penguasa, dia berusaha dengan sebaik-baiknya mengurusi masyarakat semaksimal mungkin, pahalanya sangat besar. Ya. Kemudian juga Nabi bersabda, al-muqsituna ala manabir min nur. Orang-orang yang adil, ya, akan berada pada hari kiamat di atas mimbar-mimbar terbuat dari cahaya, dimuliakan, naik di atas mimbar, orang semua lihat, diekspos oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, karena dia adil. Alladzina ya'diluna fi hukmihim, itu orang yang adil dalam hukum mereka, wa ahlihim, dalam keluarga mereka, wa mawalu, dan apa yang mereka urusi. Ini juga menunjukkan umum adil sebagai penguasa, bahkan wa ahlihim, adil dalam keluarganya, ngurusi anak-anak dengan adil, ngurusi kalau dia punya istri lebih dari satu, dia ngurusi dengan adil, maka pada hari kiamat dia akan diletakkan di atas mimbar terbuat dari cahaya, ya. Dan ini menguatkan bahwasanya pemimpin yang sedang kita bahas ini kekuasaan bukan kekuasaan umum saja, bahkan kekuasaan yang spesifik lebih kecil, ya. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Siraru a'immatikum", seburuk-buruk pemimpin kalian, alladzina tubghidunahum, yaitu pemimpin yang kalian benci kepada mereka, wa yubghidunakum, dan mereka juga benci kepada kalian. Ini kondisi yang sangat buruk. Penguasa benci kepada masyarakat, masyarakat benci kepada penguasa. Tal'anunahum wa yal'anunakum. Penguasa melaknat kalian kerjaannya, kalian pun kerjaannya melaknat penguasa. Ini kondisi yang sangat rusak, ya. Ya, kondisi yang rusak. Saling benci-bencian. Benci kepada penguasanya, penguasanya juga benci kepada rakyatnya. Penguasanya selalu doa keburukan, dilaknat, rakyatku terlaknat, rakyatnya juga demikian. Ini penguasa terlaknat. Saling melaknat di antara mereka. Kata para sahabat, ya Rasulullah, afala nunabiduhum? Ya Rasulullah, apakah tidak kita melawan mereka? Kita berontak dan yang lainnya. Faqala la. Jangan, ma'aqamu fikumus shalah. Selama mereka masih menegakkan salat, artinya membiarkan salat ditegakkan di masyarakat, maka tidak boleh. Itu Jumat masih dikerjakan, ya. Salat Id masih dikerjakan, salat 5 waktu masih diperbolehkan, ya, maka jangan berontaki, tidak boleh, ya. Tidak boleh seorang memberontak, ya. Oleh karenanya sebaliknya, kalau kita mendapati penguasa, sebaiknya kita mendoakan mereka yang terbaik, ya. Karena kebaikan penguasa adalah kebaikan bagi masyarakat, ya. Oleh karenanya sunnah dari para salaf, ya, bahwasanya mereka mendoakan kebaikan bagi penguasa agar mendapatkan hidayah dan mendapatkan petunjuk, ya. Dan ini yang kita lihat kurang di tanah air kita, ya. Kita berusaha, ya, mendoakan, ya. Dia baik, alhamdulillah, semoga semakin baik. Kalau dia buruk, kita doakan agar menjadi baik. Kalau di Arab Saudi ini adalah hal yang biasa. Setiap Jumat para khatib mendoakan penguasa, ya. Mendoakan penguasa karena tidak ada yang bisa merubah mereka dengan baik kecuali Allah Subhanahu wa taala, ya. Kalau kita berdoa dengan tulus, ya, semoga Allah memperbaiki mereka. Makanya Al-Fudail bin Iyad pernah berkata, "Lau kanat li da'watun mustajabatun lam aj'alaha illa fi imamin." Kalau saya punya doa yang pasti dikabulkan, saya tidak akan meletakkan doaku kecuali untuk imam. Li'annahu idza saluhal imam, kalau imam baik, aminal bilad wal ibad, maka negeri juga dia baik, masyarakat juga jadi baik, ya. Dalam riwayat yang lain dia mengatakan, "Lau anna li da'watan mustajabatan ma ja'altuha illa fi sultan." Kalau saya punya doa yang pasti dikabulkan, saya tidak akan berikan kecuali kepada penguasa. Qila lahu ya Aba Ali. Maka ada yang berkata kepada Fudail bin Iyad, "Ya Aba Ali, fasir lana hadza." Ya. Tafsirkan apa maksudmu? Apa maksudmu mengatakan demikian? "Idza ja'altuha fi nafsi lam ta'udni." Kalau saya berdoa untuk diriku, ya kebaikan untuk diriku saja. Wa idza ja'altuha fi sultan, salah. Kalau saya doa tersebut untuk penguasa, penguasa jadi baik. Kalau penguasa baik, fa salaha bi salahil ibad wal bilad. Kalau dia baik, maka hamba-hamba menjadi baik, dan negeri juga menjadi baik, ya. Dan ini menunjukkan fikih yang agung dari Fudail bin Iyad, ya. Abdullah bin Mubarak ketika mendengar perkataan Fudail bin Iyad, dia berkata, "Ya muallimal khair, man yajtari'u ala hadza ghairuka?" Ya. Siapa yang bisa melakukan, wahai pengajar kebaikan, wahai Fudail, siapa yang bisa melakukan seperti engkau ini, ya. Kenapa? Karena kalau kita misalnya
Allah kasih tahu, wahai fulan, kau punya doa pasti dikabulkan. Minta apa? Ya, kita pasti minta untuk diri kita lah. Fudail bin Iyad enggak. Kalau saya tahu ada doa saya pasti dikabulkan ya. Kalau kita pasti buat kita ya. Siapa yang doa pasti dikabulkan kasih orang? Tapi Fudail bin Iyad tidak. Dia kalau punya doa pasti dikabulkan, dia kasih buat penguasa. Karena dia tahu kalau penguasa baik, maka yang lain juga ikut baik. Kemudian Rasulullah SAW juga bersabda, saya ulangi dan ini dalil bahwasanya juga di sini bahwa tidak boleh memberontak selama penguasa masih muslim. Dalam riwayat tadi ma'aqumu fikumus shalah. Sementara penguasa masih membiarkan kalian salat Jumat, masih menegakkan salat Jumat, kemudian salat Id misalnya, ya maka tidak boleh memberontak selama dia statusnya masih muslim. Dalam riwayat yang lain, masallau, selama mereka masih salat maka tidak boleh memberontak. Dan sudah sering kita ingatkan bahwasanya terlalu banyak pemberontakan terjadi di negeri-negeri kaum muslimin yang akhirnya dampaknya lebih parah, bukan semakin baik tapi semakin parah. Kita sudah rasakan hal tersebut dan kita sudah tahu juga bagaimana kondisi negeri-negeri kaum muslimin yang ada di sekitar kita ya. Baik, berikutnya Rasulullah SAW juga bersabda, "Innallaha la yumli lidzalim." Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengulur bagi orang berbuat zalim. Dibiarkan oleh Allah. Hatta idza akhadahu lam yuflithu. Sampai kalau Allah menghukumnya maka dia tidak akan lolos. Dibiarin diulur tapi kalau Allah sudah menghukum dia tidak akan lolos. Tsumma qara'a, kemudian Rasulullah SAW membacakan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa kadzalika akhdhu rabbika idza akhadhal qura wa hiya zalimah." Demikianlah siksaan Rabbmu ketika Rabbmu menyiksa suatu penduduk negeri wa hiya zalimah dan penduduk negeri tersebut berbuat zalim. Inna akhdahu alimun syadid. Sungguhnya siksaan Allah adalah siksaan yang menyakitkan dan keras ya. Oleh karenanya ini juga peringatan kepada para penguasa kalau mereka berbuat zalim ya mereka kapan jadi penguasa sampai kapan ya, jadi penguasa mungkin 5 tahun 10 tahun ya atau lebih daripada itu ya. Kemudian kalau mereka berbuat zalim ya Allah ulur, biarin aja. Tapi nanti suatu saat kalau Allah sudah hukum, Allah siksa apakah di dunia ataukah di alam barzah atau di akhirat, dia tidak akan lolos. Dia tidak akan lolos ya. Mumpung dijadikan penguasa dalam waktu yang singkat, maka maksimal melakukan yang terbaik agar menjadi mujahid terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga waqala alaihi salatu wasalam li Muaz. Rasulullah berkata kepada Muaz tatkala Rasulullah mengutus Muaz ke negeri Yaman, "Iyyaka wa qara'ima amwalihim wattaqi da'watal mazlum." Kata Nabi, hati-hati engkau wahai Muaz, jangan kau ketika mengambil zakat mengambil hewan-hewan yang terbaik, jangan ambil yang sedang-sedang aja. Kalau ngambil zakat kambing jangan pilih kambing yang terbaik. Kalau ngambil zakat onta jangan ngambil onta yang terbaik, yang sedang-sedang biasa saja. Jangan kau ambil yang terbaik karena namanya pemilik harta dia pasti suka dengan yang terbaik. Makanya kata Nabi, hati-hati jangan kau ambil dari harta zakat yang terbaik. Wattaqi da'watal mazlum. Hati-hati engkau dengan doa orang yang dizalimi. Kita mengambil zakat, misalnya ada orang bayar zakat onta, ngambil onta yang terbaik saja, dia merasa dizalimi, maka dia akan mendoakan keburukan kepadamu wahai Muaz. Maka kata Nabi, wattaqi da'watal mazlum, hati-hati dengan doa orang yang dizalimi. Fa innahu laisa bainahu wa bainallahi hijab. Sungguh tidak ada penghalang antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan hati-hati waspada. Kalau jadi penguasa, kita zalimi banyak orang, mereka doakan kita keburukan, mungkin tidak dikabulkan sekarang. Ya, tapi nanti setelah kita jadi penguasa, entah bagaimana kehidupan kita, nanti dikabulkan mungkin ketika kita alam barzah atau di akhirat kelak. Waliyadzubillah, maka seorang jangan menzalimi siapapun. Kemudian juga hadis berikutnya, waqala inna syarra ri'a al-hutamah. Seburuk-buruk penguasa adalah al-hutamah. Ri'a ya maksudnya ini disebutkan hutamah maksudnya adalah orang yang keras ketika menggiring onta, ketika dia mengurusi onta dipukul dengan keras ya. Itu namanya hutamah. Maka disebutkan sebagaimana seorang tidak boleh menggiring ontanya dengan kasar, apalagi seorang pemimpin terhadap masyarakat yang masyarakat adalah manusia, maka tidak boleh disikapi dengan kasar, dengan keras. Berusaha dengan bijak, dengan sebaik-baiknya. Kemudian juga sabda Nabi SAW, salah satu la yukallimuhumullah. 3 golongan yang Allah tidak akan bicara dengan mereka. Bagi mereka azab yang pedih. Di antaranya al-malikul kazzab, raja yang berdusta, penguasa yang berdusta. Hati-hati jadi penguasa, apakah jadi Pak Camat, Pak Lurah, atau Bupati, atau Gubernur, atau Presiden, atau Menteri, jangan bohong karena dosanya dosa spesial, dosa besar ya. Ya, anak kecil orang biasa bohong sih ringan, tapi kalau pemimpin yang bohong, yang dibohongi banyak orang ya, dibohongi banyak orang, hati-hati. Apalagi memberi harapan-harapan ya.
Kemudian Allah berfirman, "Tilka darul akhiratu naj'aluha lil ladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasadan wal aqibatu lil muttaqin." Kata Allah, inilah surga yang kami jadikan bagi orang-orang yang tidak menghendaki ketinggian, ya, tidak ingin kesombongan, ya, di dunia, dan tidak melakukan kerusakan di dunia, dan kesudahan yang baik, ya, adalah bagi orang-orang yang bertakwa, ya. Oleh karenanya ayat ini umum, demikian juga berkaitan dengan para penguasa. Maka para penguasa ketika berkuasa jangan untuk meraih kesombongan, jangan untuk merasa diagung-agungkan, bukan itu tujuan jadi penguasa. Jadi penguasa adalah untuk mengurusi masyarakat agar mendapatkan pahala yang besar, bukan untuk diakui, untuk menyombongkan dirinya sudah menang dan lain-lainnya, tidak boleh, ya, apalagi dalam rangka melakukan kerusakan. Karena orang yang seperti itu tidak akan mendapatkan surga, ya. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Innakum ya tahrisuna 'alal imarah wa satakunu nadamatan yaumal qiyamah." Ya, sungguhnya kalian akan semangat untuk menjadi pejabat, mendapatkan kekuasaan, padahal kekuasaan tersebut akan menjadi penyesalan pada hari kiamat bagi kalian. Ini benar-benar sabda Nabi SAW. Ya, bayangkan seorang berkuasa, taruhlah enggak usah jadi bupati 5 tahun, setelah itu dia enggak jadi lagi, atau dia 10 tahun diperpanjang. Setelah itu bayangkan hisabnya panjang, urusan orang banyak. Ya, kalau dia benar, masya Allah, pahalanya banyak. Tapi kalau dia salah, ngambil duit sana, ngambil duit sini, proyek sana, tandangan sini, ya, tidak sesuai prosedur dia jalankan, waliyadzubillah, hanya jadi penyesalan pada hari kiamat kelak dan kehinaan pada hari kiamat kelak. Nabi SAW juga bersabda, "Inna wallahi la nuwalli hadzal amal ahadan sa'alahu." Kata Nabi, kami demi Allah tidak akan memberikan kekuasaan kepada orang yang meminta kekuasaan, atau memberikan pekerjaan kepada orang yang minta pekerjaan ini. Au ahadan harasa alaihi, dan kami tidak akan berikan kepada orang yang semangat mendapatkan hal ini. Ya. Dan ini juga peringatan, ya. Jangan kita semangat menjadi penguasa, ya. Karena ya sulit katanya kita menyesal. Apalagi sebagian orang kemudian ikut pilkada, kemudian, oh tenang, kalau pilih saya nanti saya akan melakukan demikian. Yang dulu buruk, incelan-incelan yang buruk, yang dulu itu enggak benar, saya akan rubah semuanya. Janji mungkin 150 janji, 200 janji. Tidak ada yang seperti saya akan begini, pilihlah saya, ya, dan seterusnya. Baik, sebagian ulama mengatakan boleh jika memang tidak ada calon yang baik, seorang boleh mencalonkan dirinya, tapi intinya waspada. Jangan omong kosong, jangan janji-janji, ya. Betapa banyak orang yang semangat untuk menjadi pemimpin, kemudian memuji-muji dirinya, menjanjikan, ternyata dia tidak penuhi janjinya. Kalau Nabi dahulu ada yang minta-minta enggak dikasih. Kata Nabi, demi Allah, la nuwalli hadzal amal ahadan ta'ala. Kami tidak akan berikan kekuasaan kepada orang yang mintanya, kami tidak akan kasih. Atau yang semangat meraihnya, au harasa alaihi. Ya. Dan kebalikan sekarang orang semangat sampai mengeluarkan duit begitu banyak untuk bisa terpilih, beli suara sana, beli suara sini, nyogok sana, nyogok sini, masyarakat miskin disogok. Ya, semoga kalau jadi penguasa jadi yang baik, ya. Meskipun awalnya sudah salah, ya. Tapi saya bilang, aduh, ngeri. Ya, ngeri ikhwan bermain dengan hal ini, ya. Tapi kalau sudah ada pemimpin kita doakan. Mereka sesungguhnya dalam kondisi musibah, ya, bukan kenikmatan menjadi penguasa, itu musibah, ujian besar. Bukan kenikmatan yang perlu dibanggakan, karena akan menjadi kehinaan dan penyesalan pada hari kiamat kelak. Urusannya panjang. Hadis yang terakhir yang dibawakan oleh masih 2 hadis lagi. Kata Rasulullah SAW, "Ya Ka'ab bin Ujrah, a'adakallah min imaratis sufaha." Wahai Ka'ab bin Ujrah, semoga Allah melindungi engkau dari pemerintahan orang-orang bodoh. Umara'u yakununa ba'di, yaitu pemerintah-pemerintah yang bodoh, yaitu penguasa-penguasa yang akan datang setelahku. La yahtaduna bihadi, yang mereka tidak mengikuti petunjukku, wala yastannuna bisunnati, dan mereka tidak mengikuti sunnahku, ya. Dan banyak penguasa-penguasa bodoh yang tidak mengenal Islam, tidak tahu bagaimana cara menjalankan hukum yang benar, ya. Tidak mengikuti petunjuk Nabi, tidak mengikuti sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah penguasa-penguasa yang bodoh. Kemudian hadis terakhir, salah satu da'awatin mustajabatun lahunna, 3 doa yang pasti dikabulkan. La syakka fihinna, tidak diragukan pasti dikabulkan. Da'watul mazlum, doanya orang dizalimi. Wa da'watul musafir, doa orang yang sedang bersafar. Wa da'watul walid ala waladihi, doa orang tua untuk keburukan anaknya. Ini pasti dikabulkan. Kata
Az-Zahabi sanaduhu qawi, sanadnya kuat. Dan ini juga sebagai penutup peringatan bahwasanya hati-hati jangan zalimi orang. Kalau orang zalim mungkin dia tidak bisa apa-apa. Kita pejabat, kita penguasa, mungkin kita punya kekuasaan yang luar biasa. Kita mentang-mentang sama orang yang rendah, tidak mungkin orang miskin, tidak bisa dia ngomong pun kadang dengar. Tapi kalau dia sholat dia angkat kedua tangannya berdoa kepada Allah, Allah kabulkan. Ya, kita nggak tahu apa yang menimpa kita jika sudah doakan keburukan oleh orang yang susah ya, cepat atau lambat akan mengenai kita. Allah alam bisawab, demikian saja apa yang saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.